Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umru dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala karunia-Nya masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di acara yang ditunggu-tunggu, kajian rutin online dari Khalifah Tour, dan marilah kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita lepas dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, insya Allah. Selamat datang dalam kajian online dari Khalifah Tour, yang insya Allah di hari yang berbahagia ini bersama saya dengan Anissa dan juga tim Khalifah Tour lainnya yang membersamai, insya Allah akan memandu kajian online ini dengan tema yang akan dibawakan oleh gurunda kita, Ustadz Dedi Haryadi LC, yang adalah judulnya Umroh Perjalanan Hijrah. Merupakan salah satu tema yang insya Allah membuat kita terus termotivasi ya dalam mencapai impian kita untuk berhaji, utamanya dan juga umroh dalam perjalanan ibadah lainnya. Ustadz Dedi Haryadi LC adalah salah satu pembimbing perjalanan ibadah yang dimiliki oleh Khalifah Tour. Dan sebelum kita melangkah pada inti acara ini, alangkah baiknya kita memulai majelis ini dengan membaca ayat suci Al-Quran yang insya Allah dibantu bacakan oleh saya sendiri. Berikut terjemahannya. Oleh karena itu, sahabat Khalifah, semuanya dipersilahkan untuk membawa mushaf Qur'annya ataupun menyiapkan Qur'an digitalnya. Insya Allah akan dibacakan Qur'an surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Aku berlindung dari segala macam godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadi yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadiu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit
atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bersyukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, semoga pembacaan tilawah tadi dapat menambah keberkahan kita untuk kita semua pagi ini. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh gurunda kita, Ustadz Dedi Haryadi LC, yang telah membersamai kita pagi ini untuk memberikan segala ilmunya, manfaatnya, barokahnya kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mangga dipersilahkan waktu dan tempatnya kepada Ustadz. Jazakillah khair, Teh Nisa. Mohon izin share materi ya, Teh. Baik, mangga Ustadz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhaikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah fillah, tahiyah thayyibah mubarakah wa tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan Bapak, keluarga besar Khalifah Tur, yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Jazakillah khair Teh Nisa yang memandu di pertemuan keluarga besar Khalifah di pagi hari ini, juga telah membacakan satu ayat di surah Al-Baqarah, mudah-mudahan menjadi pembuka keberkahan di pertemuan keluarga besar di hari ini. Puji dan syukur tentu saja hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lingkaran iman kita di pagi hari ini, di hari Jumat, untuk sejenak menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga bersama Khalifah Tur, mudah-mudahan menjadi bagian tersempurna, bagian terbaik, terindah, dan terspesial dari amal salih yang kita bangun bersama-sama di hari ini. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, tentu saja hijrah adalah tema besar dalam kehidupan kita. Setiap waktu yang bergulir, setiap hari yang berganti, setiap muslim semestinya dan sejatinya terus membawa semangat hijrah. Sebagaimana yang diinginkan oleh Umar bin Khattab ketika memberikan nama untuk tahun umat Islam dengan tahun Hijriah. Karena Umar bin Khattab ingin setiap muslim ketika melewati hari, ya, ketika berganti waktu dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, setiap mukmin harus terus membawa semangat hijrah. Dan tentu saja hijrah ini adalah kita berubah menjadi pribadi yang semakin Allah inginkan. Kita terus memperbaharui dan memperbaiki diri
menjadi pribadi yang semakin layak dicintai oleh Allah dan semakin pantas disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebetulnya yang disebut hijrah. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih mengatakan orang yang hijrah itu adalah man hajara manahallahu anhu, yaitu orang yang terus meninggalkan apa yang tidak bolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya senantiasa membangun pribadi yang istiqomah dalam kebaikan dan menjaga merawat diri dari hal-hal yang tidak Allah inginkan di kehidupan. Itulah yang disebut dengan hijrah. Dan mudah-mudahan keluarga besar Khalifah Tur saat ini pun sedang ada di misi yang sama ketika terus melewati hari, berganti waktu untuk terus membawa semangat hijrah, yaitu menjadi pribadi yang terbaik yang semakin Allah inginkan. Tentu saja Ibu dan Bapak Teknisa yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, melakukan perubahan besar dalam kehidupan ini, itu biasanya orang butuh momentum. Ya, butuh momentum. Sebuah perubahan besar itu sulit kita lakukan kalau kita tidak menemukan momentum yang tepat dan pas untuk melakukan perubahan. Mungkin perubahan-perubahan kecil bisa kita lakukan eh, ketika kita, walaupun kita tidak menemukan momentum-momentum besar. Namun hijrah ini adalah perubahan besar dan sangat membutuhkan momentum besar. Nah, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kan ada orang yang berkata begini, Bapak Ibu sekalian, nanti saya hijrah kalau sudah pensiun, kan begitu ya. Nanti saya akan hijrah kalau saya sudah apa? Kalau saya sudah berhenti kerja. Saya nanti hijrah kalau saya sudah menikah. Kenapa sampai muncul kalimat-kalimat seperti itu? Karena sebuah perubahan besar membutuhkan momentum, momentum besar gitu. Kan tidak bisa begini Teknisa, nanti saya akan hijrah kalau sudah maghrib saja, kan itu sulit begitu ya. Saya nanti akan hijrah kalau saya sudah makan siang gitu, karena maghrib, siang itu bukan momentum-momentum besar untuk melakukan sebuah perubahan besar. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Ibu dan Bapak umroh ternyata Teknisa, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, bukan sekedar rihlatul ibadah. Umroh ini bukan sekedar perjalanan ibadah saja, yaitu menjadi tamu Allah, datang ke rumahnya untuk menyambut panggilannya. Umroh pun bukan sekedar rihlatul tarikhiyah, perjalanan sejarah. Bagaimana kita mencoba menapaktilasi jejak-jejak peninggalan manusia agung yang ada di tanah suci, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Ibrahim Alaihissalam. Umroh bukan sekedar mengonekting dan menyambung hati kita dengan dua memori keluarga besar di Mekah dan di Madinah, yaitu keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga besar Nabi Ibrahim Alaihissalam. Namun ternyata umroh pun Ibu dan Bapak sekalian adalah rihlatul hijrah, yaitu perjalanan hijrah. Pertanyaannya, kenapa para ulama kita itu mengatakan al-umratu rihlatul hijrah, bahwa umroh itu adalah perjalanan hijrah. Karena ternyata umroh yang kita lakukan, Ibu Bapak sekalian, berangkat ke Tanah Suci, itu menyediakan 3 keperluan besar bagi orang-orang yang ingin melakukan perubahan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah, lebih Allah inginkan. Kebutuhan-kebutuhan seseorang untuk hijrah itu ternyata tersedia lewat perjalanan ini, itu perjalanan umroh. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja kebutuhan orang-orang yang hijrah yang tersedia di sebuah momentum bernama umroh? Pertama, orang yang hijrah itu tadi saya sampaikan di awal butuh muntolak Teknisa, butuh titik pemberangkatan, butuh momentum. Kan ada orang itu Bapak Ibu berubah menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah setelah mendapatkan momentum adanya kematian keluarganya misalnya ya, adanya musibah besar,
kemudian adanya ujian berat dalam kehidupannya, ada banyak begitu momentum yang ada di kehidupan kita yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bisa berubah. Karena ternyata melakukan sebuah perubahan besar membutuhkan momentum besar. Pertama ini yang dibutuhkan oleh orang yang hijrah, yaitu momentum, yaitu titik pemberangkatan. Yang kedua, orang yang hijrah itu, ibu bapak sekalian, ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu butuh panduan, namanya dustur. Karena seseorang untuk melakukan sebuah perubahan ketika tidak menemukan panduan, ini khawatir nanti perubahannya tidak tepat. Bahkan dia tidak istiqomah di perubahan itu. Betul kan? Dan yang terakhir, orang yang berubah menjadi pribadi yang lebih dekat, lebih baik, lebih akrab dengan Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan pembinaan. Karena banyak Tenisa kita menemukan orang-orang yang hijrah itu tidak maksimal atau berguguran di jalan hijrah ya. Ketika dia mengatakan my hijrah my adventure, tapi sebulan kemudian dia mengatakan you and me and aku dan hijrah selesai begitu ya. Dia kembali ke masa lalu, ke masa jahiliyahnya. Kembali dia dengan segala kemaksiatannya. Kembali dia dengan segala kehidupan yang penuh keburukannya itu. Kenapa sampai tidak istiqomah? Karena tidak ada pembinaan Bapak Ibu sekalian. Karena kesungguh-sungguhan seseorang ingin berhijrah menjadi pribadi yang semakin lebih baik itu bukan dari kekuatan kata. Misalnya dia mengatakan di dalam Facebooknya, my hijrah, my adventure. Bukan itu kesungguh-sungguhan kita berhijrah. Tetapi setelah dia mengatakan mulai hari ini saya akan hidup bersama Allah, setelah itu dia melakukan banyak pembinaan itu, ya, dengan para ustadz, dengan para ulama, ya, untuk terus membina imannya, membina ibadahnya, membina akhlaknya itu. Karena kalau tidak ada pembinaan, sehebat apapun kata-kata kita ketika mengucapkan hijrah, tetap itu tidak akan pernah bisa menguatkan kita di jalan hijrah. Kita akan menjadi orang-orang berguguran di jalan hijrah. Nah, inilah ibu dan bapak sekalian, 3 kebutuhan bagi orang yang hijrah. Pertama, kebutuhan momentum. Yang kedua, kebutuhan panduan. Yang ketiga, kebutuhan pembinaan. Dan tiga-tiganya tersedia dalam sebuah perjalanan bernama umroh. Pertama, ibu bapak sekalian, umroh itu menyediakan kebutuhan pertama bagi siapapun yang hijrah. Apa itu? Momentum. Kira-kira Bapak dan Ibu, ketika kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kira-kira momentum yang tepat gak bagi orang untuk melakukan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia berdiri di depan multajam dengan berlinang air mata. Karena Teknisa Masya Allah ya, betapa banyak jamaah haji dan jamaah umrah yang datang ke Tanah Suci di sepertiga malam datang ke multajam, itu banyak yang tidak bisa ngomong apa-apa. Bibirnya begitu keluh. Mungkin dia banyak yang ingin dicurhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang air matanya, tentang keluh kesahnya, tentang kesedihannya, tentang ujian-ujian hidupnya. Terlalu banyak yang ingin dia sampaikan kepada Allah, tetapi tidak menemukan kosakata yang cukup untuk menceritakan segalanya. Yang terjadi adalah tetesan air mata yang terus bersimbah di pipinya. Dan saya Bapak Ibu sering melihat jamaah seperti ini. Dia hanya mematung di depan multajam, menatap multajam, tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya bisa meneteskan air mata. Dan saya tahu air mata itu adalah penjelasan ya tentang ketiadaan kosakata yang cukup untuk bisa mewakili segala curhatan-curhatan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, apakah ini momentum yang tepat gak bagi orang-orang yang ingin berhijrah? Datang ke rumah Allah, kemudian disambut oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah perubahan momentum besar bagi siapapun yang ingin berubah menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Allah. Betul tidak Bapak Ibu dirahmati Allah? Bahkan saya amati Bapak dan Ibu. Ini pengamatan yang lucu tapi penting. Setiap orang yang datang ke Tanah Suci itu dipastikan semangat ibadahnya itu naik. Lihat Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang jarang ke masjid saja, ketika melaksanakan umroh, 1 jam sebelum adzan sudah ke masjid itu. Ya enggak?
kan? Yang jarang tilawah, yang jarang zikir, yang jarang sholat berjamaah, ketika datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umroh, semangat ibadahnya itu naik. Apakah ini momentum? Bukan untuk berubah. Ini Momen. momentum ibu dan bapak sekalian itu. Di mana kita menemukan sebuah tempat yang memekarkan kuncup-kuncup semangat ibadah kita, yaitu tanah suci. Ini harus dijadikan momentum kita untuk berubah mulai hari itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Momentum pertama, kita di rumah Allah. Momentum kedua, di tanah suci Bapak Ibu, semangat ibadah itu sedang bertumbuh itu. Saya nggak pernah sepanjang membawa jamaah Khalifah Tur ke tanah suci, ada yang malas ibadah. Jarang loh sekalian. Pasti ke masjid, tilawah, sedekah begitu ya. Tidak ada, Ustaz saya mau hoream ke masjid. Nggak ada Bapak Ibu. Semangat ibadahnya itu tumbuh. Dan itu adalah momentum tepat dia untuk berhijrah. Untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Baik. Bahkan, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum terbesar yang ditemukan bagi orang-orang yang ingin berhijrah di tanah suci apa Bapak Ibu sekalian? Nah ini, momentumnya adalah Allah akan bersihkan semua dosa-dosanya. Bapak Ibu coba lihat hadis Muslim ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ibadah umrah itu adalah menghilangkan kefakiran dan mengikis dosa-dosa kita. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Imam Bukhari, al-umrah ilal umrah kafarah lima bainahuma. Kira-kira Bapak Ibu, di sebuah tempat di mana kita disambut oleh Allah, di mana kita disuburkan semangat ibadah dan dibersihkan semua dosa-dosa masa lalu kita. Kira-kira ini momentum terbaik gak untuk berubah menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah? Ini adalah momentum terbaik Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang ingin berubah tapi jarang menemukan momentum. Kapan saya akan tobat ya? Kapan saya akan mulai soleh ya? Kapan saya akan mulai hijrah ya? Kebanyakan orang bingung mencari momentum. Maka saya katakan Bapak Ibu, momentum terbaik untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik adalah datang ke rumahnya, minta maaf atas segala kesalahannya, dan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengannya. Ini Bapak Ibu sekalian. Karena begini Tenisa, Bapak Ibu, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau ada orang tidak menjadikan Ramadan sebagai momentum, ya, ke tanah suci sebagai momentum, maka pada akhirnya dia akan menemukan momentum besar. Tetapi semua orang tidak mau. Apa itu? Musibah. Bapak Ibu, kalau kita ngaji tidak, ke tanah suci tidak, ya. Ketika Ramadan pun kita tidak bisa menjadikan dia sebagai momentum besar untuk berubah dan lain sebagainya, pasti Allah akan memberikan momentum terakhir. Dan orang pasti berubah di momentum ini. Tetapi tidak setiap kita menyukainya. Apa itu? Musibah. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Banyak gak orang yang berubah setelah mendapatkan musibah? Banyak. Banyak. Banyak sekali Tenisa itu. Lebih dekat dengan Allah setelah Allah sakiti dulu kehidupannya. Lebih nikmat ibadah setelah Allah porak-porandakan dulu perasaannya. Lebih nikmat qiyamul setelah Allah deraskan dulu air matanya. Itu banyak Bapak Ibu. Tetapi momentum ini tidak banyak orang yang menyukainya. Ini baik karena Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah yang Allah hadirkan di kehidupan seseorang ingin mengubah orang menjadi pribadi yang lebih dekat dengannya. Tetapi perubahan ini ada harga mahal yang harus kita bayar terlebih dahulu. Apa itu? Hati kita disakiti, hidup kita dilukai, perasaan kita diporak-porandakan, air mata kita dideraskan. Apa kita mau menunggu ini Bapak Ibu untuk berubah? Maka Bapak Ibu kalau kita punya rezeki, punya kelapangan, datang ke rumah Allah. Minta maaf kepada Allah dan berjanji untuk berubah menjadi pribadi yang semakin dekat dengannya. Karena kalau momentum-momentum besar seperti ini tidak kita manfaatkan untuk berubah menjadi orang-orang yang hebat bersama Allah, maka pada akhirnya ada sebuah momentum besar yang akan pasti mengubah kita. Tetapi setiap kita tidak mau dan tidak menyukainya.
Apa itu musibah? Ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap perjalanan umrah kita, sebagaimana sudah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada garansi, ya. In istaghfaruhu ghafara lahum. Engkau minta maaf atas apapun yang pernah kau lakukan di masa lalu, tentang cerita kemaksiatan kepada Rabb kita, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bersihkan semuanya. Bahkan saya tanya kepada ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang datang ke tanah suci itu gara-gara uang bukan? Bukan. Gara-gara punya kesehatan? Bukan. Gara-gara punya waktu luang? Bukan. Itu semua syariat saja. Hakikatnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang datang ke tanah suci itu adalah wafdullah kata Nabi. Memang Allah mengundangnya. Jadi haji dan umrah itu Tenisa Bapak Ibu bukan masalah uang, bukan masalah kelapangan dan kesehatan. Itu syariat saja. Hakikatnya memang Allah mengundang kita. Faktanya banyak yang uangnya lebih banyak dari kita, waktunya lebih luang dari kita, lebih sehat dari kita, tidak sanggup ke tanah suci karena Allah tidak memilihnya untuk mengundangnya itu. Ya kan? Ini undangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, silakan jawab. Kenapa kita dipilih oleh Allah untuk diundang ke rumahnya? Maka jawaban Nabi, Masya Allah, dengan 3. Karena Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah ingin membersihkan dosa-dosanya, ingin mengabulkan doa-doanya, ingin menyediakan segala permintaannya. Hadis Bukhari Bapak Ibu sekalian. Ini sekalian. Maka kita mau menunggu momentum apa lagi kalau perjalanan ke tanah suci tidak kita jadikan sebagai momentum besar untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ada nggak Bapak Ibu saat ini orang sedang gelisah dengan kehidupan Bapak Ibu sekalian, sedang banyak masalah ya, sedang rarudet, rarungsing dengan persoalan rumah tangga, persoalan dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Itu semuanya dari mana? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan di surah Thaha 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Bahwa segala kegelisahan, segala air mata, segala derita yang kita rasa di kehidupan kita adalah akibat kemaksiatan-kemaksiatan kita. Maka yuk Bapak Ibu sekalian datang ke rumah Allah, menghadap kepadanya di rumahnya dan minta maaf atas segala kesalahan. Ini momentum terbaik Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya Ibu dan Bapak, keluarga besar Khalifah Tur, Teh Nisa, dan semua sahabat-sahabat di Khalifah Tur, saya selalu mengatakan kepada jamaah baik umroh maupun haji, jangan dulu pulang ke tanah suci sebelum melakukan komitmen-komitmen baru bersama Allah. Sebelum memperbaharui dulu komitmen, sebelum memperbaharui resolusi-resolusi hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanah suci adalah momentum terbaik, terindah dan terbesar kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan Teh Nisa kalau kita lihat makanya saya itu dulu ketika kuliah di Kairo itu saya akan haji 2002 kalau tidak salah ya. Saya bilang Teh di Arafah ketika itu, ya Allah, saya pengen setiap tahun itu ada di sini, maksudnya di Arafah itu. Dan alhamdulillah Allah kabulkan sampai hari ini Teh. Masya Allah. Setiap tahun saya bisa membersamai jamaah Khalifatur datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Nah pertanyaannya, kenapa begitu ingin setiap tahun tanggal 9 Zulhijjah itu di Arafah? Karena bagi saya Bapak Ibu, Teh Nisa, Arafah itu adalah hari di mana orang tidak bisa lagi menyembunyikan dosa. Hari di mana lagi orang tidak bisa lagi menyembunyikan segala kesalahannya kepada Allah. Di hari itu semua orang ambruk. Di hari itu semua orang betul-betul Bapak Ibu tidak lagi bisa menanggung semua beban-beban kehidupannya selama ini. Akibat kesalahan-kesalahannya kepada Allah. Semuanya ambruk, bersimbah air mata, minta maaf kepada Allah. Dan saya memahami itu hari terbaik Bapak Ibu sekalian. Itu Arafah. Ya, ketika umroh pun Bapak Ibu akan dapat momen itu. Momen di mana? Momen sepertiga malam di Multajam. Makanya saya selalu berikhtiar
setiap malam selama di Mekah untuk membawa jamaah umroh. Hampir semua asatid Khalifah punya program ini untuk membawa semua jamaah itu di sepertiga malam ke Muzdalifah. Karena hari itu Bapak Ibu betul-betul di momen itu tidak ada orang yang bisa kuat dengan segala dosa-dosanya, kemaksiatannya, semuanya amruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah momentum terbesar bagi orang untuk berubah menjadi pribadi yang semakin Allah inginkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum kedua, kebutuhan orang-orang yang hijrah yang disediakan oleh umroh adalah Bapak Ibu yaitu dustur, yaitu panduan. Setiap kita membutuhkan panduan. Karena sebuah tujuan tidak akan kita bisa dapatkan kalau kita tidak menemukan panduan untuk mengarahkan kita ke tujuan tersebut. Dalam tujuan perjalanan misalnya panduan perjalanan kita punya Google Maps kan, punya Waze dan lain sebagainya. Nah, ini apa panduan bagi orang yang hijrah agar hijrahnya itu betul-betul berbuah jannah, betul-betul mengantarkan dia menjadi orang yang bahagia sampai ke surga. Tidak ada panduan terbaik, Bapak Ibu, untuk mengantarkan orang dari hijrah, mengantarkan dia bahagia sampai jannah, sampai surga, itu kecuali Al-Quran itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk membuktikan kalimat Allah di Al-Baqarah 201, wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu ingin membawa kita pulang ke surga. Maka Allah turunkan Al-Qur'an sebagai panduan untuk membimbing kita menemukan jalan pulang ke surga itu. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita melihat Al-Qur'an, ini adalah cara Allah memandu kita untuk bisa mengantarkan kita ke tujuan, itu pulang ke surga. Makanya kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau hidup kita saat ini sudah bersama Al-Quran, kira-kira pasti nggak masa depan kita? Kalau hidup kita saat ini sudah bersama Al-Quran, pasti nggak masa depan kita? Itu pasti. Ke surga, Pak. Nggak ada lagi, nggak keraguan itu. Pasti ke surga. Maka siapa yang sungguh-sungguh ingin memastikan masa depan surganya, maka dia akan semakin bagus hubungannya bersama Al-Quran. Karena tidak ada panduan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk mengantarkan kita menemukan jalan pulang ke surga kecuali Al-Quran. Betul kan? Nah sebaliknya, kalau hidup kita saat ini tidak bersama Al-Quran, kira-kira pasti nggak masa depan kita? Pasti tidak ke surga. Itu. Pasti, tapi tidak ke surga Bapak Ibu. Karena cuma satu rute yang Allah beri dalam hidup kita untuk mengantarkan kita ke surga, rute itu ada di Al-Quran itu. Maka siapapun yang saat ini tidak bersama Al-Quran, dia sedang memastikan masa depannya untuk tidak ke surga. Pertanyaan terakhir, sudah berapa persen hidup kita diatur oleh Al-Quran? Nah, ini sekalian. Ya. Karena persenan ini akan menentukan, Bapak Ibu sekalian, kesempatan kita untuk bisa menjadi ahli surga itu ya. Ini jangan-jangan dari 30 juz, belum ada satupun juz yang sudah kita pahami dan jadikan kita panduan kehidupan. Dari 114 surat, jangan-jangan belum ada satupun surat yang kita pahami dan kita jadikan panduan dalam kehidupan. Lalu pertanyaannya, memang kita sudah memastikan masa depan apa? Nah ini sekalian ya. Oke, Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka panduan bagi orang-orang yang berhijrah adalah Al-Qur'an. Maka tidak benar dan tidak sungguh-sungguh hijrah seseorang kalau dia tidak semakin membangun hubungan yang akrab bersama Al-Qur'an. Kadang hijrahnya salah langkah, salah arah, kadang hijrahnya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kenapa? Karena tidak menemukan panduan. Dan saya tanya kepada Bapak itu, panduan ini itu turun di mana? Turun di dua tempat yang didatangi oleh orang-orang yang umroh. Makanya apa kata Dr. Ratib An-Nablusi? Orang yang umroh itu adalah orang yang sedang datang ke muhbitul wahyi. Orang yang sedang diundang oleh Allah ke rumahnya adalah orang yang sedang datang ke dua tempat turunnya panduan itu.
yaitu Mekah dan Madinah. Cuma di sana Bapak Ibu dua tempat turunnya panduan Allah dari awal sampai nanti akhir zaman untuk mengantarkan kita sampai ke surga. Turun di Mekah dan di Madinah. Coba Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira cocok gak umroh ini untuk dijadikan perjalanan hijrah? Cocok. Kenapa? Karena kita akan lebih didekatkan dengan panduan bagaimana cara kita berhijrah yang benar, yaitu Al-Quran yang turun di Mekah dan di Madinah itu. Makanya ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Makanya salah satu pesan saya kepada tamu-tamu Allah yang datang ke rumahnya Tenisa adalah 9 hari ataupun beberapa hari di Tanah Suci, jangan sampai lupakan untuk membangun keharmonisan bersama Al-Quran. Karena di Mekah dan di Madinah lah panduan kehidupan itu Allah turunkan. Ibu dan Bapak tidak ada Al-Quran turun di Cileunyi, Pak, di Cahem, Cibiru, Deli Panjang gitu kan? Nggak ada Pak itu. Saya tanya Bapak dan Ibu, kira-kira pas nggak kalau orang yang umrah itu, dia semakin bagus hubungannya bersama Al-Quran, Pak? Pas, kenapa? Karena Allah sedang mengantarkan dia ke tempat turunnya panduan itu. Pas, Pak. Makanya Masya Allah, salah satu program dari Umroh Khalifatur ini adalah Bapak dan Ibu, memotivasi jamaahnya bukan sekedar sholat di haram, kemudian tawaf di bin Daud, ya, dan jumroh di setiap kasir begitu ya. Tetapi juga memang kita selalu motivasi kepada jamaah untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Bahkan Alhamdulillah Ibu dan Bapak sekalian sudah banyak ya jamaah-jamaah Khalifatur yang berangkat ke Tanah Suci itu khatam 30 juz selama 9 hari perjalanan. Masya Allah itu. Saya ada beberapa namanya Teknisa, nanti saya sampaikan itu ya. Luar biasa, 30 juz itu selesai Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Maka yuk Ibu dan Bapak, kapan kita mau mulai membangun hubungan yang baik bersama Al-Quran? Ketika kita sedang melaksanakan perjalanan ke Tanah Suci. Kita akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk datang ke tempat di mana turunnya Al-Qur'an, yaitu Mekah dan Madinah. Mari Bapak Ibu kita lihat ya. Dalam satu ayat di surah Al-Baqarah, di surat Yasin ayat 2, wal Yasin wal Qur'anul Hakim. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Demi Al-Qur'an yang hakim. Demi Al-Qur'an yang hakim. Ini kenapa Al-Quran disebut dengan hakim? Kan Al-Quran ini setidaknya kita menemukan banyak sifat. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, Al-Quranul Hakim. Ya. Ibu dan Bapak sering mengatakan Al-Quranul Karim, ya kan? Apa makna karim? Makna karim itu adalah asyai'ul ladzi yaksirul manfa'ah. Sesuatu yang berlimpah dengan segala kebermanfaatan. Jadi apapun yang kita butuhkan untuk membangun istana kebahagiaan dunia akhirat, semua keperluan-keperluan itu ada di dalamnya. Itu Al-Quran Bapak dan Ibu. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh ingin bahagia, maka dia tidak mungkin lagi mau berjauhan bersama Al-Quran. Karena semua kebutuhan-kebutuhan dia untuk bisa membangun kebahagiaan, semuanya Allah sediakan di dalamnya itu, dalam Al-Quran. Itu namanya karim. Apapun yang kita butuhkan untuk bisa membangun istana kebahagiaan dunia dan akhirat, semuanya ada keperluan-keperluan. Semuanya Allah sediakan di dalamnya. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, Iqra'il Qur'an biqadri ma turiduna minas sa'adah. Bacalah Al-Qur'an sebanyak kebahagiaan yang kita inginkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bahagia tapi tidak membangun kemesraan bersama Al-Qur'an, itu bukan sungguh-sungguh ingin bahagia, tapi pura-pura ingin bahagia. Ya, karena semua keperluan kita untuk bahagia itu sudah Allah sediakan di dalamnya. Makanya Tenisa, ini saya ada kalimat yang sangat indah sekali dari seorang filosof Muslim ya, Mustafa Husni dari Mesir. Dia mengatakan, man qara'a asyara kutubin, barang siapa yang membaca puluhan buku tentang bagaimana cara
bahagia, namun dia tidak menyentuh Al-Quran di dalam rumahnya, maka sebetulnya dia itu bukan sa'id tapi ta'is. Ini kata beliau ya. Siapa orang yang ta'is itu? Orang yang banyak membaca puluhan buku bagaimana cara hidup bahagia, tetapi ada Al-Quran di dalam rumahnya yang tidak pernah dia baca, tidak pernah dia sentuh. Itu namanya ta'is, orang yang paling menderita itu. Kan banyak ya, how to happiness, bagaimana cara kita bahagia. Ada banyak buku, dia beli semuanya, dia baca semuanya. Tapi di dalam rumahnya ada Al-Quran yang tidak dia jadikan panduan itu. Maka sebetulnya kata Dr. Mustafa Husni, dia itu ta'is bukan sa'id. Dia itu orang yang menderita bukan orang yang bahagia. Kenapa? Karena Allah tidak menyediakan semua keperluan kita untuk bahagia di luar Al-Quran. Ini Bapak sekalian ya. Tentang Al-Quran disebut dengan Al-Quranul Karim. Nah sekarang di surat Qaf misalnya Allah mengatakan wal Qur'anil Majid. Kenapa Al-Quran disebut dengan Majid? Majid itu artinya mulia. Maka ibu dan bapak sekalian, demi Al-Quran yang mulia, maksudnya apa? Siapapun yang ingin meraih kemuliaan dalam kehidupan, maka mulailah hidup bersama Al-Quran. Kalau bapak ibu tidak percaya, silakan kehidupan kita bangun tidak bersama Al-Quran. Maka akan banyak di antara kita yang justru akan menemukan kehinaan. Karena satu-satunya panduan untuk senantiasa menemukan kemuliaan di kehidupan adalah ketika kehidupan ini dipandu oleh Al-Quran. Wal Quranul Majid itu di surat Qaf. Nah sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa Al-Quran disebut dengan Hakim? Wal Quranul Hakim. Apa arti Hakim itu? Hakim itu artinya benar Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Maka siapapun orang yang ingin hidupnya benar, maka tidak ada panduan kecuali Al-Quran. Kehidupan yang tidak kita jadikan Al-Quran sebagai panduan adalah kehidupan yang pasti banyak salahnya. Berbisnis, bekerja, berumah tangga, apapun yang kita bangun di kehidupan ini tanpa Al-Quran pasti akan banyak salah Bapak dan Ibu. Karena satu-satunya panduan agar kita terjaga dalam kebenaran, apapun kehidupan yang kita bangun, itu satu, harus betul-betul dipandu oleh Al-Quran. Setuju Bapak Ibu sekalian? Makanya ini kalimatnya. Idza turidu antu goyar hayatak wala ta'lamu aina tabda ibda bil Quran. Siapapun orang yang ingin berubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah, namun tidak tahu harus mulai dari mana, maka ibda bil Quran. Mulailah bersama Al-Quran. Dan ibu bapak sekalian, Al-Quran ini turun di tempat yang Bapak Ibu kunjungi ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Ini tidak ada momentum terbaik bagi siapapun yang ingin membangun hubungan mesra, harmonis, romantis, dan akrab bersama Al-Quran, kecuali ketika kita datang ke dua tempat di mana diturunkannya Al-Quran itu, Mekah dan Madinah. Dan itu terjadi ketika kita sedang melaksanakan sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah umrah. Nah, ini yang kedua Ibu dan Bapak, sahabat keluarga atau keluarga besar Khalifah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ketiga yaitu pembinaan. Di sini sebetulnya bahasan saya akan diperluas ya. Kebutuhan bagi orang yang hijrah selain momentum, selain panduan, juga dia butuh pembinaan. Sebuah perubahan ke kehidupan yang baru itu perlu ada pembinaan. Kalau tidak dibina, mudah salah, mudah juga tidak istiqomah. Ya, dia akan mudah berguguran dan berjatuhan di jalan hijrah itu. Setidaknya ibu bapak sekalian, saya amati ada 3 pembinaan yang Allah lakukan kepada ketika kita melakukan sebuah perjalanan umroh. Dan 3 pembinaan ini sangat diperlukan bagi orang-orang yang ingin membangun
hubungan yang baik, mesra dan akrab bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, selama di tanah suci, Allah ketika mengundang kita, Allah itu ingin membina kita Bapak Ibu sekalian. Dan pembinaan yang sangat tertera, yang sangat terasa sekali adalah bagaimana cara Allah mengajari kita, membina kita tentang puncak ketaatan bernama sholat. Mungkin Bapak Ibu, kita hanya merasa ketika datang ke Tanah Suci umroh, 1 jam sebelum adzan kita sudah di masjid. Jam 3 pagi kita sudah tahajud. Jam 3 pagi kita tahajud. Jam 8 pagi kita sudah apa? Sudah apa? Jam 8 itu sholat apa? Buat sholat Jumat. Sholat duha ya. Bapak Ibu, apa kata Rabi Asurjani? Itu semuanya adalah Allah yang menggerakkan loh. Kan orang yang ketika di tanah air, Pak, jarang ke masjid, jarang tahajud, jarang doa, datang ke sana, itu pasti digerakkan oleh Allah itu 1 jam sebelum adzan sudah di masjid, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kata Rabi Asyarjani, Allah senang membina kita di puncak ketaatan bernama sholat. Memang Allah mengundang kita ke rumahnya untuk membina kita. Dan tidak ada pembinaan terbaik dari seluruh ketaatan yang kita perlukan adalah puncaknya bernama sholat. Dan Tenisa lihat, orang-orang haji, orang-orang yang umroh, cenderung rapih sholatnya itu. Bahkan 2 jam sebelum adzan Jumat sudah di masjid. Coba Bapak Ibu di Indonesia, pernah nggak lihat orang sebelum 2 jam sebelum adzan Jumat sudah di masjid? Nggak ada. Kalaupun ada, pasti kita curiga. Kayak si Bapak punya masalah besar deh. Gitu. Ya kan? Punya masalah besar gitu. Ya kan Bapak Ibu di sana jam 8 pagi, jam 9 pagi, Iya, di masjid. cari awal. Ini Allah sedang mengajari kita Bapak Ibu sekalian tentang puncak ketaatan bernama sholat. Kenapa? Karena ketika orang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbarui seluruh isi kehidupannya itu. Allah tahu Bapak Ibu sekalian. Dan sangat memahami kalau orang ingin berubah jadi pribadi yang lebih baik, maka tidak ada perbaikan-perbaikan awal yang dia lakukan, yaitu perbaikan puncak ketaatan bernama sholat. Allah selalu mudah memperbaiki kehidupan orang-orang yang sedang memperbaiki sholatnya. Itu rumus. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan banyak Tenisa jamaah yang curhat, Ustadz, saya tuh lama nggak pernah sholat. Bahkan seumur hidup saya itu jarang sholat. Itu cerita-cerita jamaah. Masya Allah Bapak Ibu kebayang, ada jamaah yang datang ke Tanah Suci, pada dia jarang sholat. Bahkan seumur hidup sholatnya berapa kali. Itu ternyata ketika di Tanah Suci, Allah bimbing dia sholat setiap waktu Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Makanya kata Syekh Ratib An-Nabusi, Bapak Ibu sekalian, yang menggerakkan kita setiap waktu untuk ke masjid melaksanakan sholat berjamaah dengan ribuan umat Islam yang lain di tanah suci, mama itulah Allah yang menggerakkan untuk mengajari dia tentang puncak ketaatan bernama sholat. Maka saya Bapak Ibu selalu bertanya, selalu menyatakan kepada jamaah, Bapak Ibu, Allah mengundang kita ke rumahnya ini untuk mengajari kita sholat yang benar. Maka setelah kita pulang dari tanah suci, jangan pernah lagi ada masalah soal sholat. Dan ternyata Tenisa efektif, Pak. Betapa banyak hamba-hamba Allah yang setelah umroh ini, sholatnya lebih bagus. Di masjidnya, tepat waktunya, berjamaahnya itu. Karena dia merasa bahwa ketika melaksanakan ibadah umroh, itu cara Allah memberikan momentum terbaik dia untuk berubah. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Dan tidak hanya sholat Bapak dan Ibu ya, di sana pun kita tergerak untuk banyak sedekah loh Tenisa. Ya, banyak berbagi ya. Itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh potensi-potensi kebaikan kita untuk bermekaran di tanah suci. Terkait dengan tilawahnya, terkait dengan zikirnya, terkait dengan itikafnya, terkait dengan sholatnya. Allah bina selama 9 hari. Maka Bapak Ibu, siapapun yang ingin mendapatkan pembinaan yang sangat intensif selama 9 hari, langsung di rumahnya, dan langsung Allah yang membinanya, datanglah ke rumahnya dalam melaksanakan ibadah umroh itu.
Percaya Bapak Ibu sekalian, selalu banyak perbaikan-perbaikan yang terjadi di hamba-hambanya yang datang ke rumahnya. Terutama perbaikan-perbaikan masalah ketaatan, masalah hijrahnya, dan lain seterusnya. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian. Yang kedua, pembinaan yang dilakukan oleh umroh yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang hijrah adalah yurabil muslimin an kafis syahwatihim. Ini lucu sekalian ya. Lucu teknis saya. Jadi di tanah suci itu orang tuh takut berbuat maksiat itu, takut sekali. Ya, ini tanah suci, ini tanah suci sekali. Memang luar biasa tanah suci itu Bapak dan Ibu. Orang itu dihujamkan perasaan takut di dadanya oleh Allah untuk berbuat maksiat. Maka saya kan sering membawa jamaah, aduh astagfirullah ini kan tanah suci, sudah begitu ya. Ketika dia gibah ya, ketika apa gitu. Jangankan Bapak Ibu untuk melakukan dosa-dosa besar, untuk dosa-dosa kecil saja orang itu di sana ketakutan. Kenapa? Alasannya tanah suci. Dan kata Ibnu Abbas, salah satu keistimewaan tanah suci itu adalah setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya dan setiap kemaksiatan dilipat gandakan dosanya, Mbak itu. Maka Bapak Ibu, 9 hari orang dijaga dan dirawat oleh Allah untuk tidak berbuat maksiat. Kira-kira ini pembinaan yang bagus bukan untuk orang hijrah itu? Ya. Ini pembinaan yang bagus Bapak dan Ibu ya. Selama tanah suci, aduh astagfirullahaladzim, ini akan tanah suci, astagfirullahaladzim. Ini memang seperti guyon, ini seperti, tetapi memang itu cara Allah, Pak. Satu sisi, Allah menumbuhkan semangat ibadah kita. Satu sisi, Allah memberikan ketakutan di setiap perasaan kita untuk berbuat maksiat kepadanya. Itu hebatnya tanah suci. Bapak Ibu, punten Bapak Ibu, ya orang Pak di tanah suci untuk ngerokok saja itu ada perasaan. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Itu dari saya. Jadi, Masya Allah ya, pelaku-pelaku maksiat datang ke tanah suci, minimal berhenti dulu kemaksiatan. Kenapa? Karena tanah suci. Dan itu adalah Bapak Ibu pembinaan Allah kepada kita untuk senantiasa dibiasakan takut terhadap sebuah kemaksiatan yang akan kita lakukan. Makanya saya menjadi saksi sejak sekian puluh tahun membersamai jamaah ke tanah suci, selalu banyak jamaah yang berubah menjadi pribadi-pribadi yang baik, dekat dengan Allah setelah melakukan perjalanan ibadah umroh. Maka bagi siapapun yang saat ini sedang butuh momentum, ingin mulai hidup bersama Allah, ingin mulai hidup bersama iman, maka Bapak Ibu bawalah keluarga datang ke rumah Allah melaksanakan ibadah umroh. Itu momentum terbaik. Dan terakhir, ada waktu Tenisa ya, dikit lagi. Baik. Dan terakhir Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Satu sisi Allah membina kita bab ketaatan, yang kedua Allah membina kita untuk senantiasa terjaga dari kemaksiatan. Ini semua dibutuhkan bagi orang-orang yang hijrah. Dan terakhir adalah Allah membina kita untuk besar empati terhadap saudara-saudara kita yang lain. Itu betul-betul di sana Bapak Ibu Allah ajarkan. Kita akan melihat banyak orang yang kepanasan, banyak orang yang membutuhkan, ya, banyak orang yang kesulitan makanan, cuaca panas, ya, banyak orang yang tua, jamaah-jamaah negara yang lain, yang betul-betul setiap hari kita senantiasa melihat fenomena itu, ya. Eh, ini sebetulnya adalah cara Allah mengajari kita tidak hanya untuk memperkuat hablum minallah selama di rumahnya, tetapi juga memperkuat hablum minannas. Bapak Ibu dipertemukan dengan jutaan kaum muslimin yang lain untuk membuktikan ayat Al-Quran innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang mukmin itu harus bersaudara. Ketika kita ngantri di toilet, ketika kita ngantri di tempat makan, ketika kita ngantri ketika tawaf, ketika multajam, ketika ke Hajar Aswad, ketika ke Raudhah, itu adalah pembinaan-pembinaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk membangun empati yang besar ya terhadap saudara kita yang lain, karena pada akhirnya seorang muslim terbaik adalah al-ithar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Semua itu Allah bina selama di rumahnya ketika kita melaksanakan ibadah
ibadah umrah Bapak Ibu. Di Mekah kita berhadapan dengan fenomena bagaimana cara ngantri yang benar ketika ke Multajam, ketika ke Hijr Ismail, ketika ke Hajar Aswad ya, ketika ngantri di toilet misalnya, ketika ngantri tempat makan Tenisa. Di Madinah pun Allah ngajari kita seperti itu. Peluang-peluang untuk terus membangun hablum minannas di sana sangat terbuka lebar, dan itu ada tarbiyah Allah Subhanahu wa taala, karena muslim yang baik ketika dia berhijrah tidak hanya memperkuat hubungan dia dengan Allah, tetapi juga memperindah hubungan dia dengan sesama. Betul-betul kita melihat jutaan kaum muslimin Bapak Ibu sekalian yang tidak dibeda-bedakan soal pangkat, soal jabatan. Ini adalah tarbiyah dari Allah, bahwa di hadapan Allah semua kita sama. Yang membedakan adalah la'alakum atau inna akramakum indallahi atqakum. Ini pembinaan-pembinaan yang hebat, yang sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang hijrah, yang Allah sediakan di rumahnya ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kenapa umroh menjadi perjalanan hijrah? Karena siapapun orang yang hijrah membutuhkan 3 keperluan. Dan 3 keperluan ini disediakan dalam sebuah perjalanan bernama umroh. Pertama, kebutuhan momentum. Yang kedua, kebutuhan panduan. Yang ketiga, kebutuhan pembinaan. 3 kebutuhan ini sangat diperlukan bagi orang-orang yang hijrah untuk istiqomah sampai jannah. Dan 3-tiganya tersedia di rumah Allah ketika kita melaksanakan ibadah umrah. Maka ibu dan bapak dirahmati Allah, ketika kita punya rezeki, punya kesehatan, kelapangan, maka berangkatlah datang ke rumah Allah. Minta maaf atas segala dosa yang pernah kita lakukan, berjanjilah di rumahnya setelah ibadah ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadikan diri kita dan keluarga kita ini keluarga yang senantiasa dekat dengan Allah pasca datang ke rumahnya, dan itu momentum terbaik. Masya Allah. Ini mungkin Teh Nisa sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan Teh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustadz. Baik, tadi sudah kita simak dan terima kasih kepada Ustadz Dedi Haryadi LC atas ilmu dan pengingatnya dalam tausiah yang baru saja tadi kita dengarkan. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bagian dari amal jariahnya beliau. Dan Amin. juga kita menjadi generasi yang insya Allah generasi didik, generasi asah asuhnya beliau yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Ya Dan Rabbal juga Alamin. dengan kita semua, semoga apa yang kita terima itu bisa kita teruskan kepada keturunan, keluarga, dan sekitar kita. Masya Allah. Amin. Insya Allah. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Namun sebelumnya saya minta izin waktunya Ustadz dan juga sahabat Khalifah semuanya untuk sedikitnya Silakan Teh. beberapa program Khalifah Tour berkaitan dengan perjalanan ibadah dan juga tentunya sebagai penguat niatan kita ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi tentang perjalanan ibadah umroh maupun haji yang diselenggarakan oleh Khalifah Tour. Beberapa di antaranya kami memiliki beberapa program umroh yang adalah Khalifah Explore, Khalifah reguler, dan juga Khalifah Tasyakur. Untuk Khalifah Explore sendiri, insya Allah dengan keberangkatan di tanggal 22 dan 24 Desember 2024, di kisaran harga paketnya mulai di 35 jutaan saja. Dan untuk umroh Khalifah reguler, insya Allah kita ada di agenda keberangkatan tanggal 28 Desember 2024, 18 Januari 2025, dan juga 15 Februari 2025 untuk seat yang masih tersedianya. Dan yang paling spesial adalah kita memiliki program umroh Khalifah Tasyakur. Insya Allah akan dilaksanakan di agenda perjalanan keberangkatan di tanggal 5 dan juga 8 Februari di tahun 2025 dengan harga paketnya dimulai harga 32,95 juta. Lalu pertanyaannya apa sih yang membedakan
perjalanan ibadah umrohnya Khalifah dengan perjalanan ibadah umroh dari agen-agen travel yang lain, insya Allah pertama kita sudah terakreditasi dengan nilai yang unggul. Dan yang kedua, pendampingan langsung dari Ustadz pembimbing bersertifikasi, salah satunya Ustadz Teddy Haryadi LC, yang juga dibersamai oleh petugas mutawif yang handal dan terpercaya. Selain itu, kegiatan ibadah tawaf sunnah dan qiyamul lail menjadi kegiatan ibadah harian yang insya Allah dilaksanakan dengan rutin dan langsung dibimbing oleh Ustadz pembimbing kita dengan fasilitas direct full service airlines. Berikut hotel di Mekahnya insya Allah bintang 5 dan di Madinahnya bintang 4. Juga tersedia Haramain High Spirit Train, juga full board meals, dan juga beberapa program juga menyertakan Taif City Tour tanpa ada biaya tambahan. Untuk lebih detailnya, mungkin sahabat Khalifah yang memiliki agenda perjalanan rutin bersama kerabat keluarga ataupun di lingkungannya sedang mengagendakan perjalanan ibadah umroh ataupun perjalanan ibadah lainnya. Karena kami tidak hanya bicara tentang perjalanan ibadah umroh, tapi juga ada haji dan juga laser yang biasa dikenal oleh halal tour, oleh nama halal tour. Itu bisa menghubungi kami di kantor pusat kami ada di Jalan Brigjen Katamso nomor 11 Bandung, dan kami juga memiliki kantor cabang di Kota Jakarta yang adalah di gedung berlokasinya di Gedung Grahamir di Jalan Pemuda, dan juga ada di cabang Tasikmalaya di Jalan Sutisna Senjaya. Untuk lebih detailnya lagi atau untuk mengupdate info-info terkini dari Khalifah Tour bisa diikuti akun sosial media kita baik itu di Instagram, YouTube ataupun TikTok di @khalifahtour atau langsung saja ketik Khalifah Tour. Begitu. Nah, untuk program hajinya sendiri, kita memiliki program haji ONH Plus dan juga haji Foroda. Untuk Foroda yang lebih sangat menjanjikannya adalah ketika visanya tidak keluar, insya Allah Khalifah Tour siap untuk mengembalikan dana yang sudah dijadikan masuk gitu ya ke kita untuk pendaftaran haji furoda, karena memang pembedanya kami dengan agen-agen travel lain adalah penjaminan terhadap pengembalian uang apabila visa furodanya tidak keluar. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan, dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang masuk sejauh ini baru satu, Ustadz, dari Ibu Yuniarti. Orang menjadi lebih dekat, memaksimalkan harus sungguh-sungguh, tetapi kalau tidak sungguh-sungguh tidak menjadi istiqomah gitu ya. Ustadz, jadi kalau dari Ibu Yuniarti kesimpulannya pertanyaannya bagaimana ketika kita lebih bersemangat untuk beribadah di Mekah, tapi di rumah sendiri itu jadi futur gitu. Menjaga keistiqomahannya itu gimana Ustadz? Supaya itu tuh tidak hanya menjadi wacana semata gitu. Baik, baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, terkait dengan bahwa umroh itu adalah momentum terbesar, terbaik, dan tertepat bagi siapapun yang ingin hijrah, karena di tanah suci kita sedang datang ke rumah Allah, sedang meminta maaf atas segala kehilapan-kehilapan kita, dan pasti Allah maafkan sebagaimana janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadis, bagi siapapun yang umroh ada ampunan dosa ya. Di tanah suci semangat ibadah itu betul-betul terasa sekali, dan Allah membina kita dengan segala ketaatan-ketaatan. Teknis saya selama beberapa hari di rumah Allah ini, Bapak dan Ibu, sebuah momentum yang tak mungkin bisa kita dapatkan di tanah air ya. Maka jangan disia-siakan ketika Allah mengaruniakan kepada kita rezeki, kesehatan, dan sebagainya untuk bisa datang ke rumahnya. Nah, pertanyaannya, ini banyak kasus ketika di tanah suci orang semangat ibadah, tapi pulang ke tanah air itu kembali ke kondisi awal gitu ya, jarang ke masjid, kesiangan, jarang tilawah, dan lain sebagainya. Ini kata para ulama adalah orang yang telah menyia-nyiakan apa yang telah Allah
berikan kesempatan untuk untuk bisa istiqomah dalam ketaatan. Ketika Allah membina kita, memotivasi kita dalam ketaatan, membina kita dengan segala program-program ketaatan di rumahnya, mengampuni dosa-dosa kita, kemudian kita kembali ke tanah air dan kembali menjadi pribadi-pribadi yang pribadi-pribadi semula sebelum berangkat umroh. Ini sangat menyia-nyiakan apa yang telah Allah berikan selama di tanah suci. Makanya di dalam perjalanan-perjalanan umroh selalu ada bahasan tentang bagaimana cara kita menjaga keistiqomahan ibadah pasca umroh atau pasca haji tensa. Ini kami sampaikan biasa di setiap perjalanan. Di antara poin yang sangat penting bagaimana cara kita menjaga keistiqomahan dan semangat ibadah pasca ke tanah suci. Di antaranya adalah yang terpenting kata para ulama itu menjaga dan merawat konsistensi iman. Kenapa Bapak Ibu? Al-imanu mutamayiz tambitul a'mal mutamayizah. Karena iman yang baik itu akan melahirkan karya-karya amal soleh yang baik. Kebaikan karya-karya amal soleh kita sangat bergantung kepada kebaikan kondisi keimanan kita. Maka ketika ibadah menjadi lesu, teknis saya menjadi loyo, itu tanda bahwa iman kita sedang melemah. Dan pertanyaannya bagaimana cara menjaga kondisi iman pasca ke tanah suci? Itu nanti banyak Bapak Ibu. Di antaranya adalah senantiasa bersama Al-Quran setiap hari, tilawahnya, senantiasa ada pengajian-pengajian yang bisa kita dapatkan. Karena kata Mu'ad bin Zabal, ijlis bina nu'minus sa'ah. Di antara yang paling tepat dan paling efektif untuk mengecas iman kita adalah seling melingkar iman dengan orang-orang soleh di taman surga. Artinya terus kita dapat kajian-kajian dari para asatid kita. Dan terakhir tentu saja cara menjaga iman itu adalah as-suhbah as-solihah. Kita membangun bi'ah solihah, membangun lingkungan yang soleh ya, lingkungan yang kondusif untuk terus menjaga iman kita di rumah, di kantor, dan lain sebagainya. Ketiga hal ini itu sangat efektif bagaimana cara kita merawat dan memelihara konsistensi iman. Dan dari iman yang konsisten, itu pasti ibadah kita pun akan istiqomah Bapak dan Ibu. Walaupun kita sudah pulang dari tanah suci ke tanah air. Namun sebaliknya Teh Nisa, kalau orang dari tanah suci ke tanah air, tidak ada perawatan iman, tidak ada kajian, ya, tidak ada kedekatan bersama Al-Quran, tidak membangun circle-circle kesolehan, dan lain seterusnya, maka dipastikan apa yang sudah mengkristal di tanah suci kembali mencair di tanah air. Dan pada akhirnya kita akan kembali ke pribadi seakan-akan kita tidak pernah ke tanah suci. Dan itu adalah musibah besar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya pertanyaan dari saya nih Ustadz. Boleh? Kita yang terakhir ya. Boleh. Sudah di-remind ini terakhir. Baik, sahabat Khalifah semuanya, saya izin juga untuk menyampaikan pertanyaan. Semoga juga mewakili sahabat Khalifah sekalian. Jadi kalau dari penyampaian Ustadz tadi, sebenarnya ada 2 poin yang saya ambil Ustadz. Berarti sebenarnya Allah itu memberikan musibah juga bukan keinginan utamanya ya, tapi ada Bukan. kesempatan yang disia-siakan dan Betul. menghendaki kebaikan, akhirnya terpaksa gitu ya, memberikan ujian atau Solusi musibah terakhir. itu gitu ya, terpaksa Allah tuh jadi bentuk sayangnya kepada kita. Justru Betul. hakikatnya untuk membuat kita menjadi lebih tumbuh berkembang berarti dalam kebaikan. Nah, Ya. bagaimana kita untuk terus positive thinking, optimis itu kan berarti tergantung dari lingkungannya tadi ya Ustadz ya. Betul. Berkaitan sama yang Ibu Yuniarti tadi Ustadz juga menyampaikan tentang membangun lingkungan yang soleh dan solehah itu adalah salah satu cara. Dalam kesehariannya kita seringkali menemukan ada istilahnya gini Ustadz, ketika kita mengajak, sebenarnya itu untuk kepentingan kita sendiri untuk menjaga keistiqomahan kita, tapi suka Betul. ada komen-komen, udahlah, dah kita mau bukan Rasul, udahlah, dah kita mau bukan Khadijah, Aisyah gitu ya Ustadz. Jadi nada-nada pesimis seperti itu. Sedangkan tadi Ustadz juga sudah menekankan bahwa ketika kita membersamai hidup kita dengan Al-Quran, insya Allah Allah menjamin Hmm. surga terbuka gitu. Iya.
bagaimana menjaga keoptimisan kita untuk mengantisipasi yang itu lumrah terjadi dalam keseharian kita untuk tetap Baik, istiqomah. Begitu, Ustaz. Terima kasih. baik, baik, mohon Teh Nisa jazakallah khair. Kalau kita lihat misalnya Teh di surah At-Taghabun ayat 11 Allah mengatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang terus memperkuat iman, Allah berikan petunjuk di hatinya. Ya. Nah, para ulama memberikan penjelasan yang disebut petunjuk di hatinya itu adalah diantaranya untuk mudah menangkap hikmah di balik musibah, untuk mudah menangkap cahaya di balik gelapnya malam, untuk mudah menangkap pelangi di balik derasnya hujan, untuk mudah menangkap sinyal-sinyal kebahagiaan di balik derasnya air mata. Itu namanya yahdi kolbah di Tagobun ayat 11. Maka orang yang imannya berantakan Teh, ketika Allah berikan ujian dan musibah di kehidupannya akan sulit untuk menemukan hikmah di balik musibah itu. Sehingga dia akan mudah putus asa, marah-marah, tidak menerima, ya berakhlak yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kondisi imannya baik ketika mendapatkan ujian dan musibah sekalipun, dia selalu menemukan kebaikan-kebaikan di balik itu. Karena Allah tunjukkan dan bimbing hatinya untuk menemukan kebaikan-kebaikan itu. Bahwa musibah ini adalah cara Allah untuk membersihkan dosanya. Bahwa ujian inilah cara Allah untuk mendekatkan jarak dengannya. Bahwa ujian ini adalah cara Allah untuk terus menaikkan level kemuliaan hidupnya. Itu akan mudah didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa terus menjaga iman. Dan sebaliknya Teh, kenapa sampai terjadi putus asa, tidak menerima ketentuan, marah-marah kepada Allah, berakhlak yang buruk kepada Allah, itu bukan karena ujian dan masalahnya, tetapi karena ketiadaan iman yang cukup untuk mengatasi segala masalahnya. Kan setiap kita punya ujian masing-masing ya Teh, Betul. setiap kita punya masalah masing-masing, tetapi kenapa ada yang menjadi maksiat, ada yang menjadi pahala justru gitu ya. Itulah tergantung sama kondisi iman. Maka salah satu keistimewaan orang-orang yang menjaga iman adalah selalu menemukan banyak kebaikan di balik ujian-ujian yang sedang Allah timpakan di kehidupan. Itu At-Taghabun ayat 11. Makanya orang yang imannya berantakan ketika diuji, Allah kenapa kau berikan aku ujian seberat ini? Kan pasti begitu ya. Hmm. Tapi kalau orang imannya baik ketika diuji, oh ini caramu ya Allah untuk semakin menghebatkan imanku, untuk semakin menikmatkan ketaatanku, untuk semakin mendekatkan jarak antara aku denganmu. Kan begitu ya. Bahasa-bahasa orang-orang yang senantiasa menjaga iman. Baik. Yang kedua tadi bagaimana cara menjaga kondisi apa ya psikologi mindset ketika ada orang mengatakan nah kita bukan rasul dan sebagainya. Kalau Hmm. kita lihat di dalam Al-Qur'an Teh Nisa apa ya salah satu jebakan setan adalah menganggap wajar tentang sebuah kemaksiatan. Ada kita manusia biasa kok nggak apa-apa kalau banyak kesalahan itu ya. Hmm. Ada kita manusia. Yang kedua adalah jebakan setan itu membuat kita mudah berbuat maksiat adalah karena Allah itu maha pemurah, maha penyayang, maha pengampun. Sok silakan kau berbuat maksiat lah, ada Allah maha pengampun ini. Sebetulnya bisikan-bisikan mereka begitu ya. Agar apa? Agar kita membenarkan ya ketika kita berbuat sebuah kesalahan. Kan begitu. Itu ternyata jebakan-jebakan syaitan gitu. Kamu wajarlah berbuat salah dan manusia tempatnya salah dan hilaf kan suka begitu ya. Atau wajarlah kita berbuat salah dan Allah maha pengampun pasti ngampuni kita gitu. Bapak Ibu hati-hati, dua kalimat ini kata para ulama min wiswasi syaitan adalah jebakan-jebakan setan agar kita semakin terbiasa dengan sebuah kesalahan. Kan begitu. Padahal seorang mukmin adalah ketika Allah mengatakan Bapak Ibu sekalian haqqa tuqatih ya ittaqullah haqqa tuqatih dan ittaqullah mastata'tum. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sampaikan di surat Ali Imran itu Teh laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasula min anfusihim kan begitu. Apa hikmah Rasulullah itu diciptakan min anfusihim dari golongan kalian agar kita mudah mengikutinya itu loh Bapak Ibu. Rasul itu diciptakan dari kalangan manusia kata para ulama agar kita tidak punya alasan tidak mengikutinya. Artinya apa? Semua yang Rasul lakukan tuh bisa kita ikuti loh. Karena Rasul itu adalah Manusia. manusia kata ulama kan begitu.
Rasul bukan dari bangsa jin dan lain sebagainya. Kalau Allah menciptakan Rasul bukan dari kalangan kita, wajar kalau kita mengatakan kan kita bukan Rasul, gitu ya. Tapi Allah sendiri yang sudah mengatakan min anfusihim, Rasul itu dari kalangan kita. Kenapa sampai ada kalangan kita? Kata para ulama, karena Allah yang mengatakan kepada kita tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak ngikutin gitu loh. Karena semuanya pasti bisa. Apa yang membuat kita tidak bisa? Syaitan nantinya itu. Ya, tong soleh-soleh ting ada kamu bukan nabi. Gitu ya. Itu cuma jebakan-jebakan dari syaitan yang membuat kita nanti akan semakin bermudah-mudah dalam kesalahan dan semakin membenarkan sebuah kealfaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz. Terima kasih Ya, untuk Teh. segala jawabannya. Mangga Ustadz, sebelum ke doa penutup yang akan dipandu sama Ustadz, boleh kita sesi foto bersama dulu ya Ustadz ya. Boleh, boleh, Teh. Dibantu sama tim kami, Kang Hardi, minta tolong untuk foto bersama dulu dokumentasinya. Ya buat Bapak Ibu semuanya Ustadz, jazakallah Ustadz. Udah maaf ini Ya, udah lebih ya waktunya. ya, saya harus buru-buru nih. Iya, iya. Udah saya minta buat on cam Ya, dulu semua, foto bersama kayak di studio gitu. boleh. Yap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya cukup Baik. ya. Ustadz Mangga untuk menutup kajian ini, alhamdulillah sudah Dengan sampai ke penutupan. doa cepat aja ya, Teh Nisa. Baik, dipersilakan kepada Ustadz Bapak untuk dan Ibu, karena waktu saya harus ke Pindad untuk mengisi khutbah Jumat. Mari kita akhiri pertemuan indah sahabat Khalifah di pagi hari dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Jazakallah atas khairan. kajiannya, atas ilmunya. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat Khalifah semua.